Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقا يا رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sungguh suatu kemuliaan, suatu keagungan yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala limpahkan kepada kita pada malam hari ini, bisa duduk di majelis ilmu, beriktikaf sesaat sambil menunggu datangnya waktu Isya untuk mengkaji, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan ilmu yang bermanfaat ini kita juga bisa semakin dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amal-amal yang saleh dan diterima olehnya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sama-sama mengetahui bahwa para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam tidaklah mewariskan harta benda, tidaklah mereka mewariskan kekayaan mereka setelah mereka meninggal. Karena kekayaan ataupun harta yang mereka miliki, sebagaimana disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, inna ma'syaral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi itu tidak mewariskan, yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Sedangkan Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam juga bersabda dalam hadis yang lain bahwa para nabi tidaklah mewariskan dinar yang berupa emas ataupun dirham yang berupa perak. Wa innama warathul ilm, akan tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadhahu faqad akhadha bihadhin wafir. Maka orang yang bisa meraihnya, mendapatkannya, maka dia telah mendapatkan perkara yang sangat banyak. Dari sini kita mengetahui bahwa warisan Nabi, warisan Rasul, terutama Rasul kita, Rasulullah Muhammad ibn Abdullah salawatu Rabbi wa salamu alaihi, bukanlah harta, bukanlah kekayaannya, melainkan ilmu. Maka ilmu ini adalah warisan. Ilmu ini adalah warisan. Dan warisannya siapa? Warisannya para nabi dan rasul. Bukan warisan yang sembarangan, karena
Yang mewariskan adalah para nabi dan rasul. Oleh karenanya disebutlah para penuntut ilmu, para ulama itu disebut para warathatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Ahli warisnya para nabi dan para rasul. Kenapa demikian? Karena merekalah yang mendapatkan bagian ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul. Maka alhamdulillah kalau pada malam hari ini Allah catat, Allah tuliskan kita termasuk bagian dari orang-orang yang mendapatkan warisan tersebut. Sedikit banyaknya kita syukuri kepada Allah tabaraka wa taala. Karena Sayyidina Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Seorang yang Allah inginkan kebaikan atas dirinya, maka Allah akan fahamkan padanya agama. Allah akan fahamkan padanya agama. Berarti pemahaman terbaliknya, orang yang tidak Allah inginkan kebaikan dirinya, Allah tidak fahamkan atasnya agama. Maka alhamdulillah, kalau semakin hari semakin bertambah pula keilmuan yang kita miliki, semakin bertambah pula warisan para nabi dan rasul yang kita raih dan kita dapatkan. Ini suatu kemuliaan dan suatu anugerah yang besar. Karena itu artinya menjadi suatu harapan kita termasuk dalam sabda Nabi alaihi afdhalus salatu wassalam, apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu harapan kita. Harapan kita adalah kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah bukakan pemahaman pintu-pintu ilmu. Kembali lagi menegaskan bahwasanya ilmu agama ini adalah warisan. Warisan. Warisan itu bukan berarti kita tidak mendalaminya, kita tidak mempelajarinya, sebatas menerimanya begitu saja. Tidak demikian. Ilmu ini maksudnya warisan itu adalah berpindah dari satu generasi ke generasi lainnya. Dari mulai guru pertama, al-muallimul awwal, Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam, kepada murid-murid awalnya itu para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu kemudian dari para sahabat-sahabat beliau diwariskan kepada para tabi'in. Dari para tabi'in diwariskan kepada para atba'ut tabi'in, dan seterusnya sampailah ilmu itu tetap terjaga dan terus akan ada orang-orang yang mewarisinya sampai hari kiamat. Ya. Walaupun semakin kita mendekati hari kiamat, mereka yang akan mendapatkan bagian dari warisan ilmu ini akan semakin sedikit. Ya, akan semakin sedikit. Apalagi kalau dibandingkan ya dengan persentase umat Islamnya yang sangat banyak, yang kemudian Allah pilih itu sangatlah sedikit. Demikian pula sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan dan masa Sayyidina Rasulullah alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat memiliki peran yang beragam. Ada di antara mereka yang menjadi para ulama. Ada di antara mereka yang menjadi para pejuang, para mujahid di jalan Allah tabaraka wa taala. Ada mereka yang menjadi para saudagar kaya raya. Ada mereka yang memiliki tugas sebagai utusan-utusan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam. Mereka memiliki peran yang beragam. Makanya tidak semua para sahabat Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam dikenal dengan ilmu. Tapi sebagian dari mereka dikenal dengan perjuangannya, jihadnya. Sebagai contoh, kalau kita mendengar Khalid bin Walid, apa yang kita dengar darinya? Perangnya, kepemimpinannya. Sebagai seorang panglima, pahlawan. Kita tidak akan mendengar darinya ilmu ataupun
hadis ataupun sabda Nabi yang diriwayatkan olehnya. Tidak. Kita kenal darinya keberaniannya, ketangguhannya. Ya. Begitu juga misalkan kita kenal Ikrimah ibn Abi Jahal, misalkan putranya Abu Jahal, dan beberapa panglima perang dari kalangan para sahabat. Berbeda halnya kalau kita mendengar misalkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sangat lekat dengan periwayatan hadis-hadis Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Ya. Hampir-hampir kita tidak pernah mendengar Abu Hurairah ikut serta perang ini atau perang itu, atau bahkan jadi panglima perang. Tapi yang melekat dalam gambaran kita karena sering mendengar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah selalu. Ya. Oleh karenanya setiap masing-masing para sahabat memiliki peran yang beragam dan mewarisi ilmu dari Rasulullah alaihi wassalatu wassalam yang beragam pula. Ada yang mewarisi ilmu dalam berperangnya, ada yang mewarisi ilmu dalam agama yang beragam, apakah itu tentang akidah, keyakinan, ataupun tentang fikih, amaliyah, ataupun tentang akhlak dan muamalat, ya, komunikasi dan interaksi dan hubungan dengan manusia yang beragam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau kita masih bisa rutin hadir di majelis ta'lim dengan beragam kajian yang di dalamnya. Ada ngaji tafsir, ada hadis, ada fikih, ada akidah, ada sirah dan seterusnya. Harapan kita termasuk dalam sabda Nabi tadi ketika Rasulullah bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Seorang yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan pahamkan atasnya apa? Agama. Sedikit, memang seperti itu. Tidak ada ceritanya kita langsung memahami agama ini secara keseluruhan dalam seketika waktu yang sangat cepat. Semuanya bertahap, semuanya berproses, semuanya ada fasenya, ada masanya. Itu jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi afdhalus salatu wassalam kepada para sahabatnya, kemudian yang diajarkan para sahabatnya kepada para tabi'in, para murid-murid mereka, dahulu kala ini menjadi satu bagian. Artinya satu bagian, belum ada namanya pemisahan ilmu yang kita kenal hari ini. Hari ini kita kenal ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Ketika Rasulullah alaihi afdhalus salatu wassalam mengajarkan kepada para sahabat, adakah kelas akidah atau kelas fikih atau yang lainnya? Tidak ada. Karena yang beliau sampaikan itu menjadi satu bagian. Apa yang beliau sabdakan itu terangkum di dalamnya tentang keyakinan-keyakinan, tentang praktek-praktek amaliyah, tentang bagaimana caranya berkomunikasi dan berhubungan dan seterusnya. Dan itu suatu hal yang wajar dan biasa. Karena ilmu ini akan terus berkembang, akan terus bertahap, sampai pada masanya ilmu ini akan terpisahkan dari satu ilmu atas ilmu yang lain, lalu kemudian terbukukan. Sebagai contoh, dahulu kala sebelum kita mengenal adanya kedokteran modern, dahulu kala orang berobat seperti apa? Dengan pengalaman, ya, dengan pengalaman. Semakin banyak pengalamannya akan semakin banyak mengenal beragam penawar dan obat dan seterusnya, kan begitu. Menjadi satu bagian dari ilmu kehidupan, tidak terpisahkan dengan ilmu berdagang, ilmu berobat, ilmu apa pembangunan, tidak terpisahkan. Tapi dengan berkembangnya zaman, semua akan terpisahkan dengan sendirinya. Sehingga kita harus memahami bahwasanya
Ilmu ini akan semakin terus berkembang dan akan terus semakin terpisahkan. Hari ini saja kita dulu hanya kenal ilmu kedokteran, ya kedokteran saja. Hari ini kedokteran itu semakin rinci. Ada yang berkhusus untuk anak, penyakit dalam sendiri, kulit sendiri, apa sendiri, terus. Bahkan ya, dalam satu bagian pun nanti ada rinciannya lagi. Karena itu berkembangnya ilmu. Sama juga ilmu-ilmu dalam agama ini juga demikian. Di awalnya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Allah telah berfirman begini, begini, begini. Atau kemudian beliau bersabda begini, begini. Semuanya terangkum menjadi satu bagian. Makanya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, kita akan dapatkan dalamnya ilmu apa? Semua ilmu. Semua ilmu jadi satu paket. Tidak terpisahkan satu bagian dari bagian yang lain. Tapi apakah bisa seseorang dengan kemampuan yang terbatas ketika ingin mengenal Islam dan agama Islam itu hanya mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran dan membaca hadis? Nggak bisa. Ya. Kenapa demikian? Karena kondisi yang sudah berbeda dengan berkembangnya ilmu dan keterbatasan kemampuan kita untuk memahami sumber-sumber ilmu itu secara langsung. Kita mau tidak mau, ketika kita mau belajar tentang ilmu keislaman, itu harus melalui perantara-perantara yang ada. Makanya nggak mungkin ada orang hari ini mau masuk Islam, kemudian kita hanya bekali apa? Udah silahkan baca terjemahan Al-Quran, atau kita berikan kitab-kitab hadis, sudah silahkan belajar dari situ. Nggak mungkin. Bagaimana dia akan bisa sholat? Bagaimana dia akan bisa berwudu? Bagaimana dia akan tahu tentang rukun iman, rukun Islam? Enggak mungkin. Lalu bagaimana cara belajarnya? Cara belajarnya akan melalui disiplin-disiplin ilmu yang sudah terpisahkan tadi. Oh, belajar akidah ada tuntunannya, belajar fikih ada tuntunan, dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang normal-normal saja. Ya, bukan sesuatu yang aneh dalam seluruh ilmu, mau itu ilmu akhirat atau ilmu duniawi. Ya, hari ini sama. Orang kalau mau belajar misalkan kedokteran, apakah seperti orang dulu yang melalui pengalaman dan percobaannya masing-masing? Nggak bisa, sudah nggak bisa lagi. Kalau jadi malpraktek bisa masalah, dilaporkan dan macam-macam. Tapi sudah ada caranya, metodenya, tuntunannya, dan seterusnya. Sama. Ilmu syariat juga demikian. Pada malam hari ini, ya, satu ilmu yang menjadi konsentrasi kita itu ilmu fikih. Kita mengetahui mudahnya ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum Islam. Itu mudahnya. Kalau kita mau mencari hukumnya ini halal atau haram, itu kita mencarinya di akidah atau di fikih. Hukum Islam itu kaitannya normalnya ada di fikih. Berkaitan misalkan ini wajib atau ini mubah atau ini sunnah atau ini makruh, nah itu kita akan mencari di fikih. Memang para ulama kemudian mengkhususkan fikih ini berkaitan dengan apa? Hukum-hukum Islam berkaitan dengan amaliyah seseorang. Dengan amaliyah seseorang. Mau itu amaliyah berkaitan tentang ibadahnya, atau muamalahnya, transaksi-transaksi yang ada, atau hal-hal yang lain. Jadi ini perlu ditegaskan bahwa Islam itu mengatur kehidupan seorang muslim dari mulai lahir sampai dia wafat. Iya enggak? Ada enggak gerakan kita yang tidak ada hukum-hukumnya dalam Islam? Tidak ada. Duduk kita di majlis ini ada enggak hukumnya dalam Islam? Ada. Minum air putih pun ada hukumnya dalam Islam. Ya, ini penting. Karena banyak orang memahami dengan pemahaman yang salah hari ini, bahwa Islam itu ya hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja. Sedangkan hubungan-hubungan dengan
manusia lainnya, berkaitan dengan transaksi misalkan, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan urusan duniawi, itu bukan urusan Islam. Ini salah. Jual beli kita, hutang piutang, jamin menjamin, dan seterusnya. Ada nggak dalam Islam ketentuannya? Ada. Ya. Jadi Islam tidak hanya mengatur sholat, puasa, zakat, haji. Enggak. Islam mengatur segalanya. Dari mulai lahir sampai seorang itu wafat. Bagaimana caranya ketika dia nanti sudah wafat, dimandikan, disolatkan, dikafani, itu aturan siapa? Aturan Islam. Bagaimana ketika lahir, berkaitan tentang ibunya, berkaitan tentang anak ini, nanti ada khitan, nanti ada apa, ya. Itu semuanya ada hukumnya dalam Islam. Ini untuk menegaskan kepada kita bahwasanya Islam tidak hanya mengatur ibadah kita, tapi mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, amaliyah kita dalam keseharian ini, itulah yang dikaji secara khusus di dalam ilmu fikih. Berbeda halnya tentang ilmu tentang keyakinan-keyakinan. Keyakinan kita terhadap Tuhan, keyakinan kita terhadap Nabi, keyakinan kita terhadap malaikat, terhadap surga, neraka, terhadap hari akhir, terhadap ketentuan Allah, takdir dan qada, itu semua dibahas di ilmu akidah. Ya. Makanya kita hari ini kan kalau mau belajar tentang keyakinan, tentang keimanan, tentang tauhid, syirik, itu nanti dibahas di ilmu akidah. Tapi kalau kita mau mengkaji tentang zakat, tentang transaksi jual beli, tentang akad pernikahan, tentang hukuman ya, atas suatu perilaku kriminalitas misalkan, itu semua di mana? Di fikih. Ya, itu semua dikaji dalam fikih. Ilmu fikih ini berkembang dari masa ke masa. Ada nggak zaman Nabi, zaman para sahabat, bahkan zaman para tabi'in? Ya, secara khusus ya, kelas fikih seperti hari ini tidak ada. Bukan berarti tidak ada, ilmu fikih itu tidak ada. Ini harus digarisbawahi. Ya. Tapi kala itu seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ilmu itu menjadi satu kesatuan, satu bagian, belum dipisah-pisahkan. Ya. Sebagaimana tadi saya sebutkan, maksudnya ilmu kehidupan dulu, orang dulu itu satu bagian. Mau berdagangnya, mau berobatnya, mau menghadapi orang, semuanya satu bagian. Ya, nggak ada namanya pelajaran khusus untuk berbisnis, pelajaran khusus untuk pengobatan, nggak ada. Dengan berkembangnya zaman, itu semua akan terpisah secara alamiah. Makanya setelah ilmu ini menjadi terbentuk dalam tulisan-tulisan, dalam kelas-kelas, dalam kajian-kajian, kita kemudian tidak bisa menafikan semua yang sudah terjadi ini lalu kemudian kita katakan, enggak, saya mau belajar itu sebagaimana belajarnya para sahabat, yang ilmunya menjadi satu kesatuan. Ini tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa lagi? Bukan karena Al-Quran itu tidak lagi petunjuk bagi umat, bukan. Bukan karena hadis dan sabda Nabi itu tidak lagi sebagai petunjuk bagi umat, bukan. Tapi karena ada keterbatasan kemampuan kita untuk memahami Al-Quran dan hadis itu secara langsung. Kita membutuhkan perantara yang banyak. Bahasa Arab kita nol. Kemampuan usul fikih jangan tanya. Makanya tidak mungkin lagi kecuali dengan cara apa? Dengan cara perantara para ulama. Yang mana para ulama sudah melakukan pengkajian dari generasi ke generasi, akhirnya terbentuklah apa? Diktat, buku-buku yang itu dituliskan secara khusus
tentang fikih, tentang akidah dan seterusnya. Makanya ini perlu digarisbawahi bagi kita yang mempelajari ilmu Islam. Kalau kita membaca buku dan kalamnya para ulama, jangan kita menganggap kalamnya para ulama ini itu terpisahkan dengan wahyu. Sekali lagi, ketika kita membaca kalamnya para ulama dalam kitab-kitab mereka, kitab apapun, itu jangan ada anggapan bahwa kalamnya para ulama ini terpisahkan dari wahyu. Karena kalamnya para ulama yang tertuang dalam buku-buku yang ada, itu dari mana? Masa mereka dari hawa nafsu sendiri dituangkan? Enggak mungkin. Pasti dari wahyu. Apalagi ketika para ulama ini melalui proses ya dalam menuliskan itu melalui tahap di mana penelitian, pengulangan, penyalinan ulang, koreksi dan seterusnya sampai akhirnya kepada kita. Sehingga ketika sudah benar-benar sampai kepada kita itu melalui fase yang panjang. Bukan fase yang kemudian satu orang nulis bisa jadi benar, bisa jadi salah. Enggak begitu cara memahaminya. Tapi yang menulis itu seorang yang berilmu, yang sudah melalui proses yang panjang dalam menuntut ilmu. Bukunya ini pun diwariskan dari satu generasi ke generasi melalui koreksi dan tulisan yang banyak sampai kepada kita dengan semaksimal dan sempurna mungkin. Makanya ini tadi perlu digarisbawahi bahwa ketika kita membaca kalamnya para ulama yang tertuang dalam buku-buku mereka, jangan sesekali kita ini sekali-kali kita menganggap ini kalam, ini tulisan yang berbeda dengan wahyu. Justru namanya seorang ulama, apalagi kalau tidak dituliskan 1-2 orang, ya, dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan penuh catatan, koreksi, penambahan, pengurangan, itu tidak bisa kemudian oh ini berbeda dengan inti dari wahyu, dari hadis Nabi alaihi afdhalus salatu wassalam. Justru kalamnya mereka itu dibangun didasari oleh apa? Oleh wahyu, oleh kalamullah dan kalam Rasulih alaihi afdhalus salatu wassalam. Walaupun kemudian tidak dinafikan para ulama itu memiliki kemampuan yang beragam dalam memahami firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi. Sehingga kesimpulannya akan juga beragam. Salah satu keberagaman ini kenapa? Karena kemampuan yang beragam pula. Ada yang sangat cerdas, ada yang sangat pintar, ada yang sangat dalam ketika membaca firman-firman Allah dan sabda Nabi. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang memiliki alasan ini dan alasan itu. Sehingga tidak bisa kemudian kita nafikan ya upaya dan usaha para ulama untuk menyajikan ilmu ini sebaik-baik mungkin kepada generasi berikutnya, termasuk ilmu fikih. Maka ketika kita hari ini misalkan buka ilmu fikih, di sini ada kajian ilmu fikih biasa di Masjid Imam Syafi'i atau apa? Pakai kitab apa biasanya? Al-Wajiz ya. Sama Bulughul Maram. Itu salah satu contoh kitab yang dituliskan oleh para ulama untuk apa? Untuk menyajikan kepada kita. Ya, untuk menyajikan kepada kita. Memudahkan bagi kita untuk memahami. Padahal kalau kita berpikir, enggak lah, saya mau ngajinya seperti para sahabat. Gimana ngajinya para sahabat? Ada pakai kitab Al-Wajiz atau Bulughul Maram atau yang lainnya? Enggak ada. Ngajinya langsung mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi. Kan begitu saja. Nah, kondisi yang berbeda, kita juga harus memahami cara dan metodologi yang berbeda. Kemampuan kita yang terbatas, tidak sebagaimana para sahabat. Guru yang mengajarkan juga yang berbeda, bukan sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam yang mengajarkan. Itu kita harus memiliki cara-cara yang berbeda. Ya. Makanya ilmu fikih ini berkembang dari masa ke masa. Dari masa ilmu fikih ini menjadi satu kesatuan, kemudian mulai dipisah, kemudian mulai dituliskan dalam tulisan, dalam buku-buku yang ada.
kemudian terbentuk madrasah-madrasah fikih secara khusus yang kita kenal dengan mazhab-mazhab yang ada. Ada mazhabnya Imam Syafi'i misalkan, ada mazhab Imam Ahmad misalkan, ada mazhabnya Imam Abu Hanifah misalkan, ada mazhabnya Imam Malik misalkan, ada mazhabnya yang lain yang sebagian besar tidak sampai kepada kita. Ya, jangan dikira bahwasanya mazhabnya para ulama itu hanya pada 4 saja. 4 itu yang benar-benar sampai kepada kita dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui murid-murid mereka. Tapi di sana ada juga mazhab-mazhab yang nggak sampai kepada kita. Misalkan mazhabnya Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits bin Sa'ad di Mesir yang sezaman dengan Imam Malik. Misalnya mazhabnya Al-Imam Al-Auza'i, Abu Amr, Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i di negeri Syam. Misalkan mazhabnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Ini adalah mazhab-mazhab yang tidak sampai kepada kita. Ya, tidak sampai kepada kita. Yang sampai tertulis, diwariskan dari satu murid ke murid yang lainnya sampai zaman kita. Ini hanya 4. Yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad. Ya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah. 4 ini. Dan 4 ini menjadi satu madrasah fikih. Yang perlu kita ketahui bahwasanya mazhab ini itu bukanlah hanya bertumpu pada satu orang. Kalau namanya mazhab Imam Malik berarti hanya kepada Imam Malik saja. Apapun yang dikatakan Imam Malik pasti dibenarkan. Bukan begitu. Itu pemahaman yang tidak benar tentang madrasah fikih itu. Madrasah fikih ini ibaratnya adalah ada pendiri lalu ada proses perkembangan. Misalkan ada kita kenal Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Apakah hari ini yang dipelajari di buku-buku yang berdasarkan dan menisbatkan diri kepada pandangan Imam Syafi'i semuanya dikatakan Imam Syafi'i? Tidak. Imam Syafi'i itu bisa menulis berapa kitab sehingga diwariskan dengan berbagai ilmu yang terus berkembang. Imam Syafi'i juga terbatas. Walaupun ia menjadi peletak batu pertama, metodologinya, caranya, usulul masail atau pondasi-pondasi setiap perkara sudah diletakkan oleh beliau rahimahullah. Tapi perkembangannya dan terus berkembangnya ilmu ini ya diletakkan oleh siapa? Murid-muridnya, dari murid ke murid, dari murid ke murid. Makanya tadi saya katakan ini madrasah fikih. Bukan hanya mengikuti dan bertumpu kepada satu orang. Jadi kadang salah memahami bahwasanya kalau mazhab Imam Syafi'i itu intinya pendapat Imam Syafi'i sendirian, itu salah. Imam Syafi'i ini ibarat peletak batu pertama dan menjadi orang yang pertama membangun madrasah ini. Usulul masail atau pokok-pokok masalah dalam fikih beliau yang menguraikan. Tapi rinciannya kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya. Dan murid-murid ini gimana cara mengembangkannya? Cara mengembangkannya adalah mengikuti guru mereka. Metodologinya yang dimiliki Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan dari murid ke murid, dari murid ke murid, terus seperti itu. Sampailah hari ini. Makanya hari ini yang kita kaji atau dikaji dalam kajian dalam mazhab Imam Syafi'i atau Hambali ataupun yang lainnya, itu bukan pure murni pandangan Imam Syafi'i sendiri, bukan. Sebagai contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam sejarah hidupnya memiliki 2 pandangan. Ada namanya Al-Qaulul Qadim, pandangan lamanya. Ada namanya Al-Qaulul Jadid, pandangan barunya. Di Al-Qaulul Qadim, pandangan lamanya salah satunya. Waktu antara
maghrib ke isya itu sangat singkat. Ya. Apa batasan waktu seorang itu setelah masuk waktu maghrib ya, terbenam matahari, azan, iqamah, tentu bersuci, pakai pakaian menutup aurat, ya, kemudian azan, iqamah, sholat qobliyah, sholat maghrib, sholat ba'diyah. Jadi 7 rakaat. Setelah itu keluar waktu maghrib dan masuk waktu isya. Sangat singkat. Ini pandangan di qaul apa? Afwan, saya ralat ya. Ini pandangan di qaul baru. Tadi salah ya. Ini pandangan di qaul jadidnya. Qaul jadidnya seperti ini. Qaul jadid Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya pandanganku itu adalah pandangan yang baru. Aku tidak halalkan siapapun mengikutiku di pandangan yang lama. Sedangkan pandangan yang lama mengatakan apa? Pandangan yang lama itu keluarnya waktu maghrib itu dengan hilangnya senja merah. Ketika langit sudah menjadi gelap, nah itu sudah keluar waktu maghrib, masuk waktu isya. Jadi waktunya lebih lama. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, dalam pandangan yang baru yang dimiliki Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa waktu keluarnya sholat isya atau sholat maghrib, masuk waktu isya. Jadi sudah terbenam matahari, orang bersuci, orang pakai pakaian, lalu azan, lalu sholat qobliyah, lalu iqamah, lalu sholat maghrib, lalu sholat ba'diyah. Selesai, keluar sholat maghribnya, masuk waktu isya. Kan sangat singkat sekali. Sangat singkat sekali. Ini pandangan yang baru yang beliau katakan, aku tidak halalkan bagi pengikutku untuk mengikuti pandanganku yang lama. Aku halalkan yang baru ini. Tapi apa yang terjadi di ulama Syafi'iyah berikutnya? Murid-muridnya menolak pandangan yang baru ini. Justru murid-muridnya mengembalikan pandangan yang lama itu. Makanya hari ini kalau kita belajar fikih Syafi'i, kita tidak akan lagi dapati pandangan yang baru, justru yang pandangan yang lama yang digunakan. Ini sebagai contoh. Berarti Imam Syafi'i ini ditolak pandangannya. Iya, oleh siapa? Murid-muridnya. Berarti sebenarnya ini mazhabnya Syafi'i atau bukan? Mazhabnya Syafi'i itu harus kita pahami tadi. Imam Syafi'i itu hanya meletakkan pondasi awal, menjelaskan metodologi, menjelaskan pokok-pokok masalah dalam fikih. Berikutnya dikembangkan oleh murid-muridnya. Berarti mulai proses yang panjang. Melalui proses yang panjang dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi. Makanya ketika ada seorang yang menyalahkan Abu Hanifah, ada orang yang membela Abu Hanifah itu bagaimana dia salah. Di depannya itu ada sekian orang ahli hadis. Di depannya itu ada sekian orang ahli fikih. Di depannya itu ada sekian orang ahli ilmu dalam bidang ini. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Hanifah itu enggak sendirian. Ketika mulai membangun ilmu fikih ini tidak sendirian. Ada orang-orang di sekitarnya yang kalau dia salah akan dikatakan salah. Dan melalui proses diskusi. Makanya harus kita ketahui, oh berarti madrasah fikih ini merupakan dikatakan seperti boleh jadi ijtihad kolektif. Mirip dengan itu. Artinya memang dari generasi ke generasi kemudian melalui proses koreksi dan seterusnya. Lalu kemudian kalau kita sudah mengetahui bahwasanya fikih ini terus berkembang dari satu masa ke masa, dari cara pembelajaran yang beragam sampai kemudian hari ini, bagaimana sesungguhnya kita belajar fikih hari ini? Bisakah kita belajar fikih langsung kita membuka Al-Fatihah sampai An-Nas lalu kita simpulkan dari situ? Bisa saja kalau gurunya memiliki kemampuan yang cukup untuk menguraikan semuanya dan melengkapi seluruh informasi yang harus dilengkapi. Bisa juga buka kitab Sahih Bukhari misalkan dikaji dari awal sampai akhir. Asalkan dia nafas yang panjang dan sabar dalam ribuan hadis soalnya. Dan juga memiliki kemampuan seorang guru yang mapan, bisa saja. Tapi para ulama ya dari masa ke masa setelah
terbentuknya madrasah-madrasah fikih, bukan begitu cara belajar fikihnya. Bagaimana cara belajar fikihnya? Cara belajar fikihnya itu dimulai dari matan-matan ringkas atau ringkasan-ringkasan buku yang mulai dari tahap yang paling kecil, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, terus begitu. Artinya dengan cara bertahap dan fokus kepada menggambarkan masalah. Karena fikih itu kan itu fungsinya. Pertama kali, kalau kita belajar fikih itu, pokok poinnya bukan dalilnya apa, tapi kita sudah gak tergambar belum masalahnya ini. Kalau kita sudah tergambar masalahnya, baru kita cari hukumnya, baru kita cari dalilnya, kan begitu. Kalau masalahnya saja belum benar-benar tergambar, lalu kita hukumi dengan dalil yang kita jadikan dalil, ya jadi salah, gak nyambung jadinya. Nah ini penting, ya ini penting. Makanya, nih sebagai contoh misalkan, ya, sebagai contoh. Di dalam pandangan ulama, ada perbedaan di kalangan mereka dalam niat berwudu. Kita semua kalau berwudu pakai niat nggak? Nah, pakai niat. Niat berwudu ini apakah suatu keharusan? Harus kita niat atau tidak? Harus nggak kita niat dalam berwudu? Ada sebagian ulama mengatakan harus, dan itu pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakannya rukun, ada yang menjadikannya syarat, intinya harus. Ada yang mengatakannya tidak harus. Ada yang mengatakannya tidak harus. Yang penting wudu, nggak perlu pakai niat. Yang penting basuh wajah, tangan, kepala, kaki dengan urutan yang kita ketahui dalam wudu lah. Walaupun nggak pakai niat. Tapi pertanyaannya, kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Nah, karena memang perbedaan dalam menyimpulkan, ya, dari hadis-hadis yang ada, dari ayat-ayat, kemudian disimpulkan menjadi suatu hukum. Ya. Sebagai contoh sekarang, kalau saya mau bertanya, ini saya tadi tanya niat, mayoritas ini pakai niat ya, kalau wudu, atau nggak pakai niat? Pakai niat. Kalau membersihkan najis pakai niat nggak? Gimana Pak Eka? Kalau membersihkan najis pakai niat nggak? Nggak pernah pakai niat. Kalau wudu, para ulama kan mengatakan bersuci itu mengangkat hadas atau membersihkan najis, kan begitu mudahnya ya? Mengangkat hadas atau membersihkan najis. Hadas itu dengan cara wudu atau mandi, tergantung hadas besar kecil, kan gitu. Atau menghilangkan najis. Kalau kita menghilangkan najis pakai niat enggak? Ya kita siram aja, ada basuh siram aja, kan begitu. Enggak pernah ada niat-niat. Nawaitu apa, apalagi pakai, enggak ada. Nah, ya, diniat sama enggak, yang penting najisnya sudah bersih, kan gitu yang penting. Nah, jelas. Dari sini ulamaul Hanafiyah, pengikutnya Abu Hanifah, mengatakan nggak ada bedanya antara menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Yang penting sudah sesuai prosedurnya. Kalau najis ya berarti hilang najisnya, berarti sudah hilang. Disiram air hilang, ya sudah, alhamdulillah hilang. Kalau mengangkat hadas, yang penting urutan wudu dilakukan, walaupun nggak pakai niat. Begitu cara berpikirnya. Itu pandangan. Tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak, berbeda. Ya. Kenapa berbeda? Karena dalam menghilangkan najis, itu yang terpenting adalah najisnya hilang. Mau gimana caranya? Mau disiram dari bawah, dari atas, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau dalam berwudu, mengangkat hadas, kan ada tata caranya. Kan kita nggak bisa urutannya dari kaki, kepala, tangan, wajah, kan nggak bisa begitu, ya kan? Kan nggak bisa kita ngurutnya mundur kan? Harus ada urutan. Karena wudhu ini adalah perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang ada urutannya, ada ketentuannya, maka dia harus diniatkan. Seperti sholat.
Sholat ada urutannya nggak? Kan nggak mungkin dimulai dari sujud, duduk, ruku, berdiri, kan nggak begitu. Nah, sama, berarti wudhu juga sama. Kalau sholat pakai niat, berarti wudhu juga harus pakai niat. Karena ada urutannya. Tapi kalau menghilangkan najis, ada urutannya. Ada najis sini, di sini, di sini. Harus kita urut dari yang paling dekat kepada kita? Enggak harus. Pokoknya bersih, kan begitu. Nah, dengan ketentuan yang ada. Nah, ini sebagai contoh. Nah, ini sebagai contoh bahwasanya oh di sana memang beragam. Kadang kalau kita lihat masa wudhu nggak pakai niat, gimana ceritanya? Tapi kalau kita mencari tahu lebih dalam, oh ternyata ada alasan tersendiri. Ada alasan tersendiri. Jamaah sekalian yang rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi ya saya sebutkan satu contoh ya, di mana ketika para ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala berbeda pandangan ya, tidak selalu kemudian ketika kita melemahkan, atau bukan kita yang melemahkan, tapi ulama melemahkan satu pandangan ya, dan menguatkan pandangan yang lain, itu kalau kita meninjau ulang, ternyata terkadang pandangan itu benar-benar tidak lemah. Seperti di saya contoh, sebelum saya sebutkan pandangan yang kedua tadi kan dibenarkan ya. Bagaimana pandangan para ulama yang mengatakan wudhu itu nggak perlu pakai niat, karena wudhu itu seperti menghilangkan najis. Kita tiap hari menghilangkan najis, ada yang tergambar niatnya? Nggak pernah. Yang penting najisnya sudah bersih, tempatnya sudah bersih, pakaiannya sudah bersih. Nggak pernah ada pakai niat-niat menghilangkan najis. Karena sama saja menghilangkan najis sama mengangkat hadas, kan begitu ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak demikian, berbeda. Karena kalau namanya wudhu itu ada gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan, urutan-urutan harus dilalui secara bertahap. Sebagaimana sholat. Sholat pakai niat nggak? Kalau sholat pakai niat itu sepakat. Nggak ada perbedaan di kalangan para ulama. Sholat itu nggak pakai niat. Semua ulama sepakat kalau sholat itu harus pakai niat. Semua sepakat. Kenapa? Karena namanya orang mau sholat itu kan mau melakukan suatu aktivitas. Di situ rukuknya, sujudnya, tata cara tertentu yang terangkai. Kalau dia nggak pakai niat, ya apa ini, senam atau apa? Semua sepakat. Tapi giliran di wudhu berbeda. Karena tadi memiliki apa? Cara pandangan yang berbeda. Tapi memang mayoritas para ulama mengatakan niat itu harus. Walaupun nanti yang mengatakan harusnya, ada yang mengatakan rukun, artinya bagian dari wudhu. Ada yang mengatakan enggak, dia syarat sahnya wudhu. Tapi ada juga yang mengatakan tadi seperti yang saya katakan pertama tadi, yaitu apa? Tidak harus. Yang penting urutannya benar, ya, sesuai dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Urutannya ini sudah dilakukan, sudah sah wudunya. Nah, ini satu contoh ya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa fikih itu berkembang. Dan semakin jauh ya, fikih itu dari kehidupan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, kemungkinan perselisihan di kalangan para ulama akan semakin banyak ya. Kenapa? Karena salah satu sebabnya adalah perkara-perkara baru yang membutuhkan pandangan yang mendalam untuk kemudian disimpulkan hukum. Misalkan kemarin ketika ada kasus COVID-19 di mana yang meninggal itu banyak tidak dimandikan. Ya kan? Karena takut semua nanti tertular dari airnya apa dan seterusnya. Kan proseduralnya secara pemerintah kalau tidak salah memang tidak dimandikan. Walaupun kemudian berkembang akhirnya
banyak yang memberanikan diri untuk mandikan, tapi di awal-awal banyak yang meninggal itu tidak dimandikan. Ya. Secara hukum fikih bagaimana orang yang meninggal ini tidak dimandikan? Kalau di pandangan ulama Syafi'iyah, kalau memang tidak bisa dimandikan, maka ditayamumkan. Maka ditayamumkan. Ya. Waktu itu saya cukup berdiskusi panjang oleh para ahli dokter dan seterusnya, apa tidak bisa cara memandikannya itu tanpa tim yang harus memandikan, misalkan diguyur dari arah jauh atau dimasukkan ke tempat air yang sudah disiapkan, dikeluarkan. Karena secara fikih yang penting tubuhnya terkena air seluruhnya itu sudah cukup. Gitu. Harusnya kan dicarikan solusi, kasihan ini umat Islam ini wafat begitu saja nggak dimandikan, atau sudah terima dikafani dan dibungkus rapat serapat-rapatnya, nggak boleh dibuka, nggak boleh. Kan begitu awal-awal COVID-nya. Walaupun semakin kesini semakin mungkin longgar akhirnya. Orang sudah berontak dengan hal-hal yang demikian. Nah, ini sebagai contoh. Ini gimana? Itu para ulama ini mendiskusikan. Ya. Misalkan ada tes swab, apakah itu membatalkan puasa? Nah, ini kan masalah yang baru didiskusikan oleh para ulama dan seterusnya. Maka tadi semakin hari semakin berkembangnya teknologi, kondisi yang berbeda, itu akan semakin melahirkan perselisihan dan perbedaan di kalangan para ulama secara fikih. Ya. Oleh karenanya, bagi kita yang awam, ya, kalau kita mau belajar secara bertahap, kita santai saja sebenarnya. Ya. Apabila melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Karena memang ruangnya sangatlah terbuka. Sangatlah terbuka. Dan memang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mundur ke belakang, mampu enggak sih Allah Tabaraka wa Ta'ala itu menetapkan seluruh hukum Islam ini hanya memiliki satu pandangan tanpa ada keberagaman? Mampu enggak Allah melakukan itu? Mampu. Buktinya dari zaman Nabi sampai kita sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Pernah bertambah? Pernah berkurang? Enggak pernah. Bisa enggak seluruh hukum Islam didemikiankan sama Allah? Bisa. Iya enggak? Kenapa Allah tidak lakukan? Para ulama mengatakan itulah bagian rahmat Allah kepada umat ini. Sehingga ada kelonggaran dalam menyimpulkan hukum-hukum Islam ini. Ketika seorang terbebani, terberatkan dengan satu fatwa yang ada, sehingga dia membuatnya mungkin justru jauh dari Islam, dia bisa mengambil satu pandangan yang lebih ringan, yang juga berdasarkan dalil yang ada. Demikian. Sebagai contoh, para ulama berbeda pandangan berkaitan tentang pembatal wudhu itu, diantaranya adalah menyentuh wanita. Ada sebagian ulama mengatakan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, orang asing ya, termasuk juga istri di sini, ya, maka membatalkan wudhu. Apakah menyentuhnya itu pakai syahwat, tidak ada syahwatnya, yang penting kulit sama kulit. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, yang membatalkan itu kalau persetubuhan, hubungan suami istri, hubungan intim. Ada yang mengatakan kalau pakai syahwat baru batal, kalau enggak maka enggak. Saya ditanya nih sama orang baru nikah, Ustaz, saya itu belajar fikih Syafi'iyah. Pertama saya awal nikah, istri saya itu marah terus karena maunya, ya namanya kan masih pengantin baru ya, maunya romantisnya terjaga gitu. Setiap kali saya mau ke masjid maunya apa? Salaman, cium tangan, kan gitu. Saya gimana Ustaz? Setiap kali mau masjid, saya sudah wudhu di rumah, salaman, cium tangan, ngulangi lagi wudhu di masjid gitu. Kan begitu. Ya, saya bilang,
Ya kalau antum yang meyakini itu suatu kebenaran ya diskusikan aja. Tapi kalau sana itu memberatkan, malah rumah tangga jadi berantakan. Ya. Karena salah satu problem ini, ikuti saja pandangan ulama yang mengatakan bahwa yang membatalkan itu ketika ada syahwat. Kalau cium tangan ini, ya nggak tahu ya kalau pengantin baru mungkin masih bersyahwat, masih nyetrum ya. Tapi kan kadang ciuman ini hanya ciuman kasih sayang ya, bukan ciuman yang berujung pada hubungan intim kan begitu. Ya kan ada ulama yang begitu. Atau mengikuti pandangan ulama yang mengatakan memang tidak membatalkan sama sekali. Daripada tiap hari ribut yang berujung mungkin bahkan perceraian kan lebih repot kan. Hadis sebagai contoh. Itu sisi rahmah. Makanya apabila kita memahami bahwa perselisihan para ulama itu ada sisi rahmatnya bagi umat, itu benar, ada sisinya. Ini salah satu contoh, akan bisa memberi solusi dalam kondisi-kondisi susah, payah, kita menemukan solusi yang ada. Ya, karena ada pandangan ulama yang demikian yang juga berdasarkan ayat dan hadis. Ya, bukan mereka menyimpulkannya berdasarkan hawa nafsu. Apalagi dengan mudahnya menuduh karena dia mungkin belum baca ayatnya atau belum sampai hadisnya. Nah, ini juga bahaya. Tidak mudah. Ya, ketika kita mengatakan, oh jangan-jangan ulama ini nggak paham sama ayatnya, atau nggak sampai dia ke hadisnya, itu berat, itu tuduhan. Ya, ulama tidak baca hadis atau tidak sampai pada situ tuduhan yang berat, yang berhak untuk mengatakan demikian ya sama-sama ulamanya, bukan kita. Ya. Makanya, Ibu sekalian rahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka Ta'ala. Setelah kita sudah mengetahui perkembangan fikih ini, kadang kita bagi orang awam ini menjadi masalah dan polemik berkaitan urusan fikih ini. Satu mengatakan ini, satu mengatakan ini. Saya bingung Ustaz. Saya tanya Ustaz A, kajiannya sama, di masjid yang sama. Tapi yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Jadi saya ikutin siapa? Padahal kajiannya sama, masjidnya sama, jamaahnya sama, sekolahnya juga sama, tapi kok beda ini? Ya itu biasa. Ya itu hal yang biasa. Kalau kita bisa memahami dengan baik. Gimana cara memahami dengan baik? Kita harus mengetahui bahwasanya jangankan ustadz kita yang berbeda, ulama yang sama-sama senior, ilmunya yang lautan ya, yang tidak terbatas di satu kitab dan dua kitab. Mereka saja kalau berdiskusi sampai hari kiamat juga nggak ketemu kok. Tapi mereka masih bersahabat, mereka masih berkawan, mereka masih tetap damai. Karena apabila semua perdebatan ilmiah itu terbatas pada keilmuan, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Tapi memang kalau perdebatan ilmiah itu kemudian ditarik kepada hawa nafsu, ambisi-ambisi, kepada penyakit-penyakit hati, ya semuanya akan jadi masalah. Nah, maka bagi kita yang awam, mudah saja. Kita ini dalam kita belajar, memang kita perlu fokus kepada 1, 2, atau 3 guru yang memang kita yakini kemapanan ilmunya dan keterjagaan imannya. Itu 2 modal dari seorang guru. Pertama kali kalau kita mencari guru agama, itu 1 kita lihat kemapanan ilmunya. Yang kedua kita lihat keterjagaan imannya. Keterjagaan iman itu dari mana kita lihat? Dari amaliyahnya, bagaimana kondisinya, amaliyahnya, jelas. Kemapanan ilmu ini kita juga bisa lihat dari apa? Dari kajiannya, dari persaksian guru-gurunya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Itu bisa kita lihat. Masa kita bisa membedakan dokter yang ahli dan dokter yang biasa, tapi kita tidak bisa membedakan ustadz yang benar dan ustadz yang salah? Hari ini, kita kalau membangun rumah, kita akan cari orang yang benar-benar ahli. Menggambarkan, oh arsitek yang benar-benar, desainer yang benar-benar. Kita mau berobat, cari yang benar-benar ahli. Serius kita mencari. Tapi kenapa kalau guru agama apa adanya ya? Ini nggak benar kan jadinya kan? Nah, kalau memang itu guru yang menjadi rujukan kita, memang kita harus mencari 2 hal itu. Kemapanan ilmu,
keterjagaan iman. Ini harus jadi dasar awal. Dan jangan memperbanyak guru di awal tahap belajar. Ini kunci. Karena semakin banyak guru, semakin bingung. Di tahap awal. Kalau nanti sudah semakin mapan, silahkan memperbanyak guru. Tapi kuncinya di awal. Jangan banyak guru dulu. Karena kalau kita punya 10 guru, dan 10 guru punya 10 pendapat, ya kita bingung. Ya. Tapi kalau kita di tahap awal, ya fokus. Oh, saya hanya percaya dengan fulan karena menurut saya secara ilmu yang paling matang beliau. Secara keimanan juga saya melihat amaliyahnya cukup baik. Ya sudah, saya fokus sama beliau saja. Ya sudah, cukup. Apakah berarti kita tidak boleh ikut kajian? Silahkan ikut kajian. Tapi rujukannya 1 orang, 2 orang ini. Lalu yang lain dikembalikan kepada 2 orang ini. Setiap ada misalkan kita temukan apa, kita tanyakan, kembalikan rujukannya. Itu cara kita bertahap di awal, seperti itu. Kalau kita sudah semakin mapan, keilmuan kita semakin mapan, belajar sudah semakin lama, barulah kita bisa mulai melakukan perbandingan yang ada. Sama seperti kalau kita berobat. Pasti kita akan berobat mencari dokter yang paling ahli. Setelah kalau kita menemukan beberapa, nah baru kita akan melakukan perbandingan. Selama pengalaman pengobatan, oh saya lebih cocok sama ini. Pasti akan ada begitunya. Sama juga dalam belajar agama. Ya, maka dalam tahapan awal, sebagai guru rujukan jangan diperbanyak. Guru rujukan. Kalau kita di majelis taklim, silahkan hadir majelis taklim. Saya mau ngaji di ustadz ini, ustadz, silahkan. Tapi untuk sebagai guru, kunci dan rujukan kita fokus kepada 1-2 orang. Setiap kita ada punya masalah baru karena kita ikut kajian di mana-mana, kita kembalikan kepada guru rujukan ini. Dan ketika kita sudah memiliki guru rujukan ini, dia menjadi yang pertama untuk kita kembalikan seluruh pertanyaan kita, persoalan kita. Nanti kalau kita sudah semakin belajar, langsung bertahap, 1 kitab selesai, lanjut kitab berikutnya, kita semakin banyak wawasan. Dengan sendirinya kita akan bisa memilah-milihnya. Tapi kalau di tahap awal nggak bisa kita memilih. Ya, di tahap awal itu semuanya berproses, semuanya bertahap. Ya, begitulah ilmu fikih dikajinya. Yang terpenting dalam ilmu fikih itu, kalau kita sebagai pemula adalah menggambarkan satu masalah dan persoalan itu dengan baik dan benar. Ya, misalkan, kalau saya mengikuti pandangan yang mengatakan bahwasanya Al-Fatihah itu rukun di dalam sholat, misalkan. Al-Fatihah itu rukun nggak dalam sholat? Rukun. Nah, sekarang, kalau Al-Fatihah itu rukun, Al-Fatihah itu ayatnya dimulai dari apa? Ada yang bilang bismillah, ada yang bilang alhamdulillah. Nah, ini kan masuk dalam penggambaran persoalan. Jadi kita jangan apa dalilnya, nanti dulu. Kita gambarkan dulu persoalannya dengan baik. Oh, ada yang mengatakan bismillah, ada yang mengatakan alhamdulillah. Baik. Lalu kemudian yang mengatakan itu dari bismillah, misalkan, ya. Misalkan Pak Eka di sini. Ya, Pak Eka mengikuti pendapat yang mana? Dari bismillah ya, dari bismillah. Berarti kalau sudah begitu, tahapan berikutnya. Kalau pas sholat jahriyah, dibaca nggak basmalahnya? Tak dibaca tapi sir. Nah, ini namanya proses apa? Penggambaran masalah satu persatu. Ya, ini penting. Nah, ini penting. Ya, karena banyak orang kalau ditanya Al-Fatihah rukun nggak rukun, tapi nggak pernah baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena sholatnya cuma diam. Allahu Akbar. Habis itu diam. Toto ruku. Itu gimana ceritanya? 4 mazhab semua sepakat. Ya, namanya rukun-rukun yang bacaan itu harus terucapkan, harus terdengarkan diri sendiri. Kalau cuma diam, saya baca Ustaz tapi di hati, itu namanya niat, enggak baca. Ya, itu namanya niat, batin namanya itu, bukan membaca. Namanya membaca itu harus terucap. Ya, sekarang banyak enggak orang sholat meyakini Al-Fatihah rukun, tapi pada akhirnya nggak dibaca? Banyak nggak? Banyak. Bapak perhatikan saja. Kalau pas sholat sunnah, kalau sholat wajib kan nggak bisa noleh-noleh kanan kiri ya.
batal nanti sholatnya kalau noleh. Tapi kalau sholat sunnah, ada orang di belakang sedang sholat, perhatikan aja, dia mulai takbir sampai salam, duduk tasyahud akhir, tapi diem. Habis itu noleh kanan, noleh kiri. Itu sholatnya sah nggak? Kenapa nggak sah? Nggak baca kok. Kalau kita tanya, Mas tadi Al-Fatihahnya itu rukun nggak? Rukun. Tasyahud akhir, rukun. Tapi tadi nggak baca, saya baca di hati. Itu pendapatnya siapa? Ini sebagai contoh. Makanya urutannya adalah kita harus menggambarkan persoalan itu dengan benar dulu. Jangan tahu-tahu setiap masalah itu dalilnya apa, cara menyimpul, itu penting, tapi dalam tahapan berikutnya. Ya, tapi dalam proses berikutnya. Yang paling penting adalah apa? Kita menggambarkan satu persoalan fikih, karena itu yang kita butuhkan untuk kita amalkan. Nah, kita amalkan dengan menggambarkan yang benar, baru kita amalkan. Setelah itu baru kita kaji nanti, oh dalilnya apa sih? Kenapa harus dikeraskan? Kenapa harus dipelankan? Kalau sebagai makmum tetap membaca atau tidak membaca? Itu nanti akan perdebatannya panjang. Tapi fokus kita pertama dalam belajar fikih itu apa? Menggambarkan masalah dengan baik dan benar. Ya, misalkan kalau kita itu wudhu, membasuh tangan kan kanan lalu kiri, ya begitu ya. Itu normalnya kita melakukan itu. Kalau ada yang bertanya, kalau saya mau membasuhnya kiri dulu habis kanan, sah nggak wudhunya? Sah nggak wudhunya? Saya nggak pernah belajar begitu, Ustaz. Yang penting saya kanan sama kiri. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Bapak wudhunya sudah benar, ya. Sudah benar, memang begitu. Tapi andai kata kita melihat orang wudhunya kiri baru kanan, atau ada nih orang kanan kiri kanan kiri kanan kiri, ada juga ada begitu kan? Ada yang kan kanan yang normalnya yang biasa kita lakukan, saya nggak tahu ya, yang biasa saya lakukan lah setidaknya kanan 3 kali, kiri 3 kali kan begitu. Tapi ada yang kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, kan begitu. Jadinya berapa? 3 kan? Jadi 3 kali kan? Cuman diselang-seling kan gitu, kanan kiri kanan kiri. Normalnya kan kita kanan 3 kali, kiri 3. Saya mau bertanya, wudhunya itu sudah sah atau belum? Oh, saya nggak penting wudhunya sah nggak sah, yang penting wudhu saya sudah 3 kali kanan 3 kali kiri. Nah, nggak apa-apa, bolehlah. Ya, kalau kita belajar fikih untuk kita terapkan sendiri, bolehlah seperti itu. Tapi kita kan berhidup dengan masyarakat. Kadang kita melihat hal yang seperti itu, kita kadang gatal lah nih. Nah, kalau kita ngomong tanpa ilmu, ini bahaya juga. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berbicara, ya, memberanikan diri kalau kita nggak ada ilmunya. Itu diuraikan dalam fikih. Ya, para ulama mengatakan wudhunya sah walaupun dia dari kiri sekalipun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Basuhlah wajah kalian, tangan kalian. Ya, tangan-tangan kalian sampai siku. Prakteknya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, prakteknya apa? Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Itu prakteknya Nabi. Nah, kemudian para ulama membahas, apakah perbuatan Nabi itu sama dengan wajib atau tidak? Tidak selalu. Terbukti perbuatan Nabi itu tidak selalu wajib. Rasulullah itu sebelum masuk rumah bersiwak. Siapa hari ini orang yang sebelum masuk rumah bersiwak? Enggak ada. Bisa dikatakan enggak ada, ataupun ada jarang sekali kan gitu. Ya. Kalau kita katakan perbuatan Nabi itu, Nabi begitu ya, menjaga. Itu sebagai contoh. Berarti ini perlu pemahaman yang mendalam. Ini sebagai contoh. Makanya pentingnya dalam belajar fikih itu apa? Menggambarkan setiap masalah fikih itu dengan baik dan benar, dan dampaknya. Begini, harusnya begini. Kalau nggak begini, apa dampaknya? Itu dipelajari semuanya. Semuanya secara detail rinci. Syaratnya apa, rukunnya apa, ketentuannya, batasannya apa, itu semua dipelajari.
Taib. Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Taala. Mohon maaf ini ya, udah lebih tadi katanya jam 11 lebih 5 menit. Pertanyaan, saya kira udah capek, sedikit silahkan. Seandainya ada masalah, permasalahan ini dari dua syekh atau ustaz sama-sama mensolehkan, manakah yang kita ambil? Sama-sama sahihkan atau beda pendapat? Ya beda pendapat. Beda pendapat ya. Maksudnya misalkan satu mewajibkan, satu mensunahkan, contoh ya. Atau satu haram, satu halal, contoh begitu kan maksudnya. Beda. Contoh dalam memahami suatu hadis setelah ruku kembali pada semula. Nah itu kan Imam Ahmad begini. Bersedekap. Imam Syafi'i begini. Iya. Terus kita tuh ngambil yang mana gitu. Iya. Harusnya gitu. Iya. Apakah kita itu ngambil kebanyakan komoditas itu supaya tidak jadi fitnah atau bagaimana? Iya. Pertama begini. Jadi dalam perselisihan para ustadz ataupun para ulama ada 5 tahapan. Ini 5 tahapan ini penting sebenarnya. Ini modal sekali bagi orang awam. Pertama, kalau kita memiliki kemampuan untuk melihat dalilnya, ya kita lihat dalilnya. Biasanya kita nggak sampai. Biasanya kan begitu. Ada yang mensohhikan, saya juga nggak tahu sahih dhaif itu gimana metodologinya kan gitu. Ya sudah, kalau begitu kita lewati. Taib. Yang berikutnya yang kita ikuti adalah pandangan mayoritas ulama. Jumhur. Kalau kita dalil, saya nggak sampai nih dalil. Saya tahu ini mazhabnya jumhur, itu balik lagi. Misalkan kayak tadi masalah tadi, setelah ruku itu jumhur para ulama tidak bersedekap, tapi balik lagi. Tapi ada pandangannya yang bersedekap. Sudahlah, jumhur mengatakan tidak bersedekap, saya ikut yang tidak bersedekap. Kan kita bingung soalnya. Kalau ternyata nggak tahu juga mana jumhurnya, mana yang minoritas, mana yang mayoritas. Saya tahunya cuma 2 ustadz, Ustadz A, Ustadz B. Satu mengatakan bersedekap, satu mengatakan tidak bersedekap. Saya nggak tahu ikut yang mana. Kalau begitu, ikut yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Ikut yang berikutnya, ya kita pilih nih di antara 2 ustadz ini. Kalau memang hanya 2 ya, kita nggak tahu ulamanya siapa. Saya tahunya cuma sosok 2 ustadz saja. Kita pilih dari 2 ustadz ini. Siapa yang paling mapan ilmunya dan paling takwa, itu yang kita ikutin. Ya jelas. Dalam bidang, ya fikih. Misalkan nih, ada 2 ustadz A dan B, sama-sama bidangnya di fikih. Secara takwa sama-sama bagus, iman bagus. Tapi keilmuannya ada satu lebih daripada satu. Saya ikut yang lebih. Kalau ternyata yang ketiga ini kan ada 3 ya. Tadi apa tadi pertama? Kita lihat argumentasinya. Tapi tidak semua bisa kita pahami kan, kita nggak tahu. Yang terbatas orang awam rata-rata nggak bisa. Kita masuk ke level yang kedua, nggak tahu dalilnya, ya berarti ikutin yang mayoritas ulama. Kita juga nggak tahu mayoritas ulama, kita ikutin yang paling guru, yang paling berilmu dan paling beriman. Kita juga nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Saya yakin dua-duanya ini berilmu, saya yakin dua-duanya ini juga soleh. Saya nggak bisa bedakan. Berarti masuk kepada level yang keempat. Apa itu? Level yang keempat adalah pendapat yang paling terjaga. Pendapat yang paling terjaga. Apa pendapat yang paling terjaga? Maksudnya, kalau ada yang mengatakan wajib dan sunnah, saya mengikut yang wajib. Iya, untuk kehati-hatian. Jelas ya? Ada yang mengatakan haram dan mubah, saya ikut yang haram. Untuk kehati-hatian. Mengikuti pendapat yang paling terjaga, paling hati-hati. Ya. Kalau ternyata pendapat yang paling hati-hati ini justru merumitkan kehidupan beragama kita, berat, malah kita jadinya mutung gitu ya beragamanya, malah futur beragamanya. Ikuti paling terakhir, level yang kelima, yaitu apa? Pendapat yang paling ringan. Tapi kita harus melalui level dari awal. Jangan lompat ke 5 terus. Kalau lompat ke 5 terus namanya main-main. Harus dari awal. Ikuti 1, nggak bisa.
2, nggak bisa 3, begitu levelnya. Jangan lompat terus, saya mau yang ringan, nah itu namanya mau main-main, nggak usah beragama. Kalau mau yang mudah terus. Jadi seperti itu levelnya. Sudah saya pakai. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali bagi orang awam. Makanya tadi saya katakan, orang awam itu santai saja. Ustadznya beda pendapat, ya kita lihat. Tahu argumentasinya? Saya nggak tahu Ustadz, buta dalil, buta hadis, buta apa. Kata ini ayatnya begini, hadisnya begini. Kata ini saya bingung. Semuanya pakai ayat, qala Allah, qala Rasulullah. Bingung saya. Ikutin mayoritas para ulama. Saya juga nggak tahu mayoritasnya di mana. Berarti ikutin Ustadz yang paling berilmu dan paling bertakwa. Sama-sama berilmu, sama-sama bertakwa. Bingung saya. Ikutin yang paling terjaga, paling hati-hati. Tapi ternyata prakteknya keseharian kita susah Ustaz yang paling hati-hati itu. Ya sudah, ikutin yang mudah. Kan begitu. Tapi ingat, saya ingatkan sekali lagi, jangan selalu lompat ke level 5 ya. Saya mudah terus saja. Apa? Mudah lagi. Enggak, saya enggak bisa ini. 1 2 3 lompat 5. 1 2 3 lompat 5. Ya levelnya enggak naik-naik nanti imannya dan takwanya ini. Bahaya. Semoga itu bisa difahami. Cukup ya? InsyaAllah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila mengambil waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berfaedah untuk kehidupan amaliyah kita keseharian. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberkahi waktu-waktu yang kita miliki dan usia yang tersisa. Dan semoga Allah Tabaraka Ta'ala selalu mempertemukan kita dalam keadaan iman dan taqwa, dan kembali pertemuan kita di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.